Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bali Cerita Chandra. Kembali lagi di Cerita Chandra. Cerita dulu ya. Asik. Jadi di episode kali ini apa film? Jadi di Cerita Chandra kali ini kita kedatangan tamu dari Korea. Annyeonghaseyo. Jadi dia dapat beasiswa LPDP ya Iya. kemarin. Terus alhamdulillah sekarang sudah balik ke Indonesia. Ini teman lama saya juga, namanya Elwinda Pratiwi. Nah ini foto-fotonya nanti. Foto-fotonya nanti kau lihat foto-foto dari Koreanya ya kan, seperti Iya. itu. Winda, kenapa bisa sampai di Korea LPDP? Oh iya, cerita dikit nih atau mau cerita panjang? cerita dikit. Cerita dikit. Dengar-dengar dulu kau apa? Banyak beasiswa yang kau apply, Iya, terus kau pilihnya Korea. Korea dan pilih LPDP gitu. Berapa dulu lulusnya apply? Dulu sempat kirim application itu ke 4 universitas dari 4 negara. 4 negara. Ada yang Eropa, ada yang UK, kemudian ada Jepang dan Korea. Semuanya keterima. Keterima? Iya, keterima. Wow. Cuman akhirnya memutuskan Korea Karena? karena basic saya kan fisika gitu ya, basic science. Jadi saya mencari kampus yang menyediakan kuliah S2 itu by research gitu. Oh, by research. Awalnya sebenarnya tadinya mau ke Jepang. Tapi Cuman pas ngobrol sama profesornya, ternyata profesornya itu agak susah menggunakan bahasa Inggris. Oh, Sementara iya, saya betul. cuma bisanya bahasa Inggris kan di Oke, awal. betul di awal. Berarti dulu bahasa Korea nggak tahu? Bahasa Korea aja nggak tahu sama sekali. Oh. Akhirnya memutuskan Korea karena profesornya udah cocok kan, interestnya sama. Oke. Kemudian profnya juga alumni Oxford, jadi ya dia itu bagus banget bahasa Inggrisnya. Jadi even saya nggak bisa bahasa Korea, dia ini aja, maksudnya it's okay gitu. Oke, berarti sekarang sudah bisa bahasa Korea. Iya. Jadi Neso. 네, 저기 냈어. Arasa? Apa? 어떡해요? 저기 냈어? Nih, jadi Neso. Itu apa ya? Orang sekarang lagi apa? Bunyi-bunyi orang bahasa-bahasa apa? Itu ya, film-film Korea. Drama Korea. Apa sih yang baru-baru ini yang lagi booming banget, pelakor-pelakor itu apa? Oh, film ini The World of Merit, Bubuye Sege ya, itu bahasa Bahasa Koreanya apa sih? Bahasa Bubuye Sege. Oh. Itu artinya kayak bahasa ini ya, Kalimantan bubuhan. Bubuhan pertemanan. Oke, jadi tapi banyak orang yang tidak tahu kalau misalnya kita itu dari kampung kadang-kadang iya. Memimpikan sesuatu yang dibilang orang tidak mungkin gitu. Bagaimana cara menepis anggapan-anggapan yang seperti itu? Iya. Kan dari mana kampungnya sih? Dari Luhut Timur. Luhut Timur. Wah, Iya. jauhnya pergi Korea jalan-jalan nih. Iya, kalau dipikir dari daerah sih saya memang dari daerah banget gitu ya, yang 12 jam dari kota Makassar gitu. Kalau dipikir privilege-nya saya untuk bisa keluar negeri kan nggak ada sama sekali gitu kan. Betul. Tapi ya memang sudah mimpi dari dulu ya Kuliah. mau keluar negeri. Tapi kan saya tahu saya nggak bisa bahasa Inggris. Tahu kan dulu kita di sekolah SMA dulu di kampung gitu, guru bahasa Inggrisnya ya bisa dihitung jari gitu. Jadi memang level bahasa Inggrisnya kita rendah banget dibandingkan sama teman-teman di kota. Akhirnya ya saya tahu saya nggak bisa langsung gitu ya. Jadi ya saya daftar kuliah dalam negeri tapi di kelas internasional, kelas bilingual ya. Sambil saya saya pikir itu bisa jadi jalan untuk mempersiapkan saya bisa berbahasa Inggris dengan baik. Setelah lulus di kelas internasional ya saya lanjut lagi untuk mempermantap bahasa Inggrisnya, ikut kursus IELTS dan sebagainya.
Dan akhirnya daftar beasiswa sana sini, daftar Alhamdulillah. kampus dan alhamdulillah ya lulus. Gokil ya. Keren banget. Dan akhirnya bisa studi ke luar negeri. Saya juga punya mimpi ke luar negeri dulu, pengen beasiswa. Tapi karena saya ini agak apa ya orangnya, tidak sekuat kamu belajarnya. akhirnya ke luar negerinya ya pakai biaya sendiri, tapi Iya, tapi orang beda-beda jalannya ke luar negeri ya. Jadi Winda ini beasiswa apa sih? LPDP. LPDP. Jadi beasiswa LPDP itu beasiswa dari Kementerian Keuangan Iya, ya. dari Kementerian Keuangan. Oke, banyak teman-teman yang dapat itu ribuan ya. Iya, udah ribuan dan dia Luar untuk- biasa. Tapi di kampus kita sedikit dong, di UNM kan Iya, untuk di fisika sedikit banget. Oke, jadi Winda ini keren banget ya. Dia susah nggak belajar bahasa Inggris waktu itu? Iya sih, pasti banget. Perjuangannya susah ya. Perjuangannya susah banget. Bahkan saya harus berangkat ke kampung Inggris gitu ya. Oh, jadi untuk susah-susahnya nanti kita cerita di segmen Iya, selanjutnya segmen ya. selanjutnya oke. Pokoknya kalau segmen ini, Winda itu Korea itu kayak bagaimana? Membanggakan tidak waktu mau kau kuliah di sana? Oh, membanggakan menurut saya. Soalnya saya keterimanya di kampus nomor 1 Korea. Itu Seoul National University. Jadi ya kalau ketika saya ngomong sama orang-orang Korea ya, pas belanja atau apa, kamu kerja kan kuliah di mana? Seoul Daehakyo, itu bahasa Koreanya ya. Mereka pasti muji gitu. Bahkan kadang ketika saya belanja mereka ngasih cashback gitu ya. Cashback Karena ya, untuk beli kopi, karena kayaknya kuliah di sana itu susah oh gitu. gitu. Beli kopi untuk belajar gitu. Keren. Fisika di Seoul. Sih cocok ya. Seoul. Memang tulisannya Seoul ya, tapi ketika Seoul. Oke. baca Hangulnya itu Seoul. Jadi keren banget ini ya. Apa dia? Ini saya sampai keringatan karena karena mendengar dia jurusan fisika di sana berapa tahun kuliahnya? Saya kuliahnya untuk master kan 2 tahun. 2 tahun. Tapi saya selesai defense itu Lama di 1 tahun 10 bulan. Woi, 1 tahun 10 bulan. Tapi semester 3-nya udah keterima doktor. Iya. Sudah keterima dokter di semester 3. Oke, sekarang sudah keterima dokter dan tapi kenapa kau sekarang di Indonesia ini? Iya kan saya Harus LPDP mengabdi dulu ya? pulang mengabdi. Oh, mengabdi. Jadi saya 1 semester dokter ya harus pulang dulu untuk mengabdi. Sebentar untuk Indonesia. untuk mengabdinya apa saja yang dilakukan karena bakal ada nanti project yang baru yang insya Allah dilakukan sama beliau ya. Amin. Semoga dia bisa semakin semakin banyak hal yang bisa dilakukan untuk Indonesia ke depan. Oke, jadi untuk segmen pertama itu kayak kita 7 menit. Iya. Win, ada nggak pesan-pesan? Misalnya kalau di Korea itu apa sih bedanya sama di Indonesia? Kalau Perbedaan yang paling mencolok apa sih? perbedaan mencolok mungkin dari ininya ya, kedisiplinan, kejujuran gitu ya. Gimana ya? Emang di sini orangnya nggak jujur, Win? Saya hampir Kedisiplinannya hampir ketemu sama orang-orang Korea yang maksudnya di lingkungan saya, di lab, di universitas itu semuanya benar-benar on time gitu ya. Beda Mereka sama di kampus. kita kuliah on time gitu, bahkan kita sudah harus standby 10 menit sebelum kelas dimulai. Kemudian ketika ada lab meeting kita harus sudah standby 15 menit sebelum profesor datang gitu ya. Kemudian juga mungkin dari segi jujur gitu ya. Saya lihat memang sih orang Korea itu agak apa istilahnya jutek tapi sekali dia bersalah atau punya janji sama kita, dia benar-benar melakukannya. Kalau dia terlambat dikit aja pasti minta maaf. Minta maaf, benar-benar minta maaf gitu. Ya jujur Jadi apa adanya. betul-betul Ketika saya bertanggung jawab salah ya? mereka ngomong gitu ya. Oh gitu ya. Dan ya budaya antrinya. Oh antrinya Itu luar biasa. antri banget ya. Iya, luar Sama biasa. ya kayak di Jepang ya. Iya, Kan kalau di Jepang itu ini kalau orang mau bayar di Indomaret nih misalnya. Anggaplah Indomaret ya. Itu kalau ada itu orang social distancingnya memang sudah Iya, ada. Emang sudah di sana ada. sudah ini. Sudah kayak gitu emang. Iya, jadi kita antri ya. Itu pun Antrinya ada itu- enggak dempet-dempetan gitu, ada
ada jarak. Wah, di Indomaretnya kita di Indonesia sampai Iya, orang di sampingnya kita ya. Sampai ada yang di samping. Betul. Semoga nanti budayanya Indonesia bisa kayak gitu juga ya. Berharap enggak Indonesia bisa kayak gitu. Pas pulang ke Indonesia tuh berasa banget bedanya. Dulu kan berangkatnya wah luar biasa, pas balik apa ya? Kayak kita mau seperti mereka, tapi pas di Indonesia tuh kayak nggak cocok gitu. Gak cocok sih. Oke, terlalu banyak ya yang beda kayak gitu. Jadi teman-teman, untuk segmen pertama ada nggak pesan buat teman-teman yang mau apply juga, siapa tahu ada yang nonton ini dan punya semangat untuk belajar di luar negeri. Ya kalau buat teman-teman yang punya mimpi gitu ya, kuliah ke luar negeri, jangan, menurut saya saja yang dari daerah itu merasa nggak ada batasan untuk bisa bermimpi setinggi itu ya. Apalagi kalian yang sekarang ini sudah pasti sudah pasti at least bisa ngomong bahasa Inggris ya. Kejar itu dan jangan mundur gitu. Percuma saja kita cita-citakan gitu kalau kita mundur di tengah jalan gitu. Kalau dibilang kendala, saya punya banyak kendala. Tapi kita ini. Jadi buat teman-teman, kalau ini tadi segmen pertama, Winda tadi sudah bilang kalau kamu punya cita-cita, jangan dihentikan di tengah jalan, kejar terus sampai dapat. Benar, Win? Thanks banget. Jangan lupa subscribe YouTube kita. Win, ini dong. Apa nama Instagramnya? Instagramnya @elwindapratiwi. Elwinda Pratiwi. Silakan di follow. Jangan lupa subscribe dan di share. Dadah.